Tuh, apakah dengan putusan sanksi yang dijatuhkan terhadap Anwar Usman ini bisa mengubah putusan MK soal batas usia? Ya, selamat malam, Yasir dan juga saudara. Tentu saja itu tidak serta-merta kemudian berdampak ataupun bisa membatalkan hasil putusan MK soal pasal 90 yang di dalamnya ini berbicara soal syarat tentang pendaftaran capres dan juga cawapres, di mana yang berusia 40 tahun dan atau yang pernah memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah ini bisa maju ke Pilpres 2024 sebagai capres ataupun juga cawapres. Mengapa demikian? Ini juga tadi sempat disampaikan oleh Ketua MKMK atau Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, yang menyampaikan bahwa meskipun ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Anwar Usman, kemudian juga ada sanksi yang diberikan, ini merupakan sanksi yang terberat jika dibandingkan dengan 8 hakim MK yang lain, di mana Anwar Usman ini diberhentikan dari posisi ketua, tetapi masih menjadi hakim MK. Kemudian juga ada beberapa sanksi yang lain yang disebutkan tadi melanggar kepatutan, kesopanan, independensi dari seorang hakim. Tadi ada yang menarik disampaikan oleh Jimli Asidiki sebagai ketua dari MKMK. Bagaimana kemudian seorang hakim ini memang diperlukan ada batas yang dibangun sehingga tidak ada hubungan ataupun juga intervensi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak luar. Tadi Jimli Asidiki ini mengambil contoh bagaimana hakim-hakim atau aparatur negara yang berhubungan dengan hukum ini di daerah Belanda. Ada sistem khusus yang kemudian membentengi itu, membatasi itu, sehingga hakim-hakim di Belanda ini tidak memiliki hubungan ataupun juga komunikasi dengan pihak-pihak pengusaha ataupun juga penguasa. Nah, ini yang juga masuk dalam salah satu pertimbangan pelanggaran kode etik yang menyangkut nama Anwar Usman. Bagaimana kemudian konflik of interest atau ada konflik kepentingan, kemudian juga ada hubungan kekerabatan yang disebut ini menjadi atau mempengaruhi permasalahan yang terjadi pada saat ini. Tetapi meskipun sanksi yang diberikan untuk Anwar Usman ini cukup berat, tadi disampaikan oleh Jimli Asidik bahwa MKMK ini hanya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada hakim saja, tapi tidak serta-merta kemudian memiliki kewenangan untuk mengubah apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga jalur yang kemudian bisa ditempuh tentu saja ini merupakan pilihan bagi masyarakat yang merasa masih tidak puas dengan pasal 90 ini mengajukan kembali judicial review ataupun juga pembacaan kembali, diulas kembali terkait dengan pasal 90 melalui jalur Mahkamah Konstitusi dan juga persidangan. Yang kemudian tadi juga menarik dari putusan Anwar Usman adalah adanya larangan keterlibatan Anwar Usman meskipun masih menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan ataupun pemeriksaan perkara yang memiliki hubungan ataupun juga berpotensi untuk adanya konflik of interest atau kepentingan tadi. Dan juga salah satu yang disampaikan, sanksi yang disampaikan adalah tidak bisa mengikuti, memeriksa ataupun juga memutuskan perkara terkait dengan pemilu 2024, baik itu di tingkat Pilpres sampai dengan Pilkada, karena potensi adanya konflik kepentingan. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kemudian berpengaruh pada pasal 90, jawabannya tidak. Jadi kalau yang kemudian kemarin ramai adalah terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang kemudian berhasil masuk ke bursa cawapres setelah adanya pasal 90 di MK, pada pendaftaran besok ini tentu saja tidak menyalahi aturan, karena apa yang diputuskan oleh MK berdasarkan Undang-Undang Dasar ini berlaku final dan juga bisa langsung diberlakukan. Dan kalau nanti ada pembahasan terkait dengan judicial review, ada proses yang harus dilewati, waktunya kalau kurang lebih tadi Jimli Asidiki memperkirakan bisa mencapai 1 bulan, dan itu sudah lewat masa pendaftaran, jadi baru bisa berlaku pada pemilu selanjutnya, yakni pada tahun 2029. Yasir. Berarti MKMK yang memang tidak bisa ubah putusan usia capres-cawapres yang telah diputus. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda atas informasinya dari Gedung MK Jakarta.